Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Lau. Teman-teman, segmen kali ini saya akan bahas tentang pencemaran nama baik melalui sosial media atau penghinaan melalui sosial media. Tentunya dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Oke, baik teman-teman, sebelum lanjut pada pembahasan kali ini, jangan lupa share, subscribe channel video ini serta aktifkan tanda loncengnya agar tidak ketinggalan informasi-informasi tentang seputar dunia hukum dari saya. Baik teman-teman, ini mengenai pencemaran nama baik melalui sosial media ya. Berarti ini berbasis teknologi. Nah, seperti kita ketahui bahwa pencemaran nama baik melalui sosial media ini diatur pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi Elektronik atau biasa dikenal dengan Undang-Undang ITE. Nah, ini ada kasus ya teman-teman ya. Contoh kasus mengenai pencemaran nama baik melalui sosial media. Ada kasus masalah utang piutang. Utang piutang. Nah, jadi orang yang telah memberikan utang kepada orang lain ini melakukan penagihan utang melalui sosial media, melalui Facebook, melalui grup-grup WhatsApp, atau men-share foto-foto orang yang memiliki utang pada dirinya. Nah, mungkin kurang lebih bahasanya seperti ini ya. Nah, dia buat status di Facebook, terus kemudian dikirim ke grup-grup WhatsApp dengan men-share foto yang kurang lebih bahasanya seperti ini kalimatnya. Orang tersebut telah melakukan penipuan, membawa kabur uang saya sekian-sekian. Apabila ada yang mengetahui tempatnya, maka silakan hubungi saya. Orang ini adalah penipu. Nah, mungkin orang yang melakukan pinjaman utang tersebut membaca, menerima pesan tersebut ya, atau kalimat yang ada di sosial media, sehingga dia merasa nama baiknya dicemarkan ya. Dia beranggapan bahwasanya ini masuk dalam kategori pelanggaran Undang-Undang ITE, sehingga dia melakukan upaya hukum, membuat laporan ke kepolisian. Nah, karena merasa dirinya, kehormatannya, harga dirinya, nama baiknya dicemarkan, dirusak melalui sosial media. Meskipun dia punya utang, tetapi ya, tindakan yang dilakukan oleh si pemberi utang itu juga tidak dibenarkan, hal yang keliru ya. Apabila seseorang melakukan utang piutang, ya silahkan tagih secara patut dan layak, somasi. Kalau tidak, ya silahkan ajukan gugatan ke pengadilan negeri. Nah, itu cara atau langkah yang tepat untuk melakukan penagihan utang. Atau apabila di dalam kegiatan atau tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang memiliki utang tersebut ada unsur pidana, maka silahkan juga laporkan, tuntut secara pidana. Nah, negara memfasilitasi itu. Nah, apabila ada muatan perdata, silahkan gugat ke pengadilan. Nah, kalau ada muatan pidananya, silahkan laporkan. Jangan kemudian memposting, men-share ya sesuatu status atau melakukan penagihan melalui sosial media. Nah, tentu ini tidak dibenarkan ya teman-teman. Nah, lantas ketika orang tersebut melakukan hal itu melalui sosial media, ini dapat dijerat dengan pasal berapa? Nah, oke, baik teman-teman, saya jelaskan ya. Nah, di dalam Undang-Undang ITE ini, apabila orang mentransmisikan, membuat status melalui sosial media yang sekiranya mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik, maka dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 yang bunyinya kurang lebih seperti ini ya, saya bacakan. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan,
dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Maka orang yang membuat atau melakukan hal tersebut itu dapat dituntut secara pidana. Nah itu ya teman-teman ya, jelas ya. Nah lalu berapa ancaman pidananya? Nah di sini disebutkan lagi berapa ancaman pidananya, ini diatur pada ketentuan pidana pasal 45 ayat 3. Nah, barang siapa yang melanggar pasal 27 ayat 3, maka dapat diancam pidana maksimal 4 tahun penjara atau denda sebanyak 750 juta rupiah. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan ketika orang lain bermasalah dengan kita, apa-apa langsung dibuat status, di-share, dibuat di grup-grup WhatsApp. Ini hal yang keliru ya. Maka saran saya, apabila masalah utang piutang seperti tadi ya, silahkan coba cari, gunakan advokat atau pengacara untuk melakukan tagihan secara patut dan layak, atau mensomasi. Apabila somasi tersebut tidak dihiraukan, maka lakukan upaya hukum dengan cara gugat ganti kerugian di pengadilan negeri. Nah, namun apabila tindakan yang dilakukan oleh si penerima utang atau orang yang mempunyai utang tadi ada muatan pidananya dan unsur-unsurnya terpenuhi, ya silakan tempuh upaya hukum ya, dengan cara membuat laporan ke kepolisian. Nah itu teman-teman, karena negara memfasilitasi itu ya, negara memfasilitasi itu. Jangan kita membuat suatu kegiatan aktivitas yang memang itu dapat merugikan dan menimbulkan akibat hukum terhadap diri kita. Nah itu ya teman-teman, semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.